Selamat pagi, Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Pagi. Bacaan Alkitab pada hari ini, Kamis 31 Maret 2022, mengambil salah satu daftar leksioneri harian. Dan dari 3 bacaan itu saya memilih Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakannya Bapak Ibu. Demikian bunyinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, perikop yang kita bacakan pada hari ini sering kita dengar di ibadah-ibadah pernikahan jemaat. Tetapi tidak ada salahnya pada hari ini kita menggunakannya sebagai perenungan kita. Baik kita selaku para suami maupun kita sebagai para istri. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa perintah untuk suami berbeda dengan untuk istri? Firman Tuhan memerintahkan kepada para suami, hai suami, kasihilah istrimu. Dan kepada para istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Mengapa berbeda? Kenapa tidak dibalik saja? Ya. Hai kepada suami, hai suami, tunduklah kepada istrimu misalnya, ya. Dan kepada istri, hai istri, kasihilah suamimu. Nah saudara, sesuatu hal yang menarik, bahwa perbedaan itu oleh karena pria dijadikan oleh Tuhan memiliki kebutuhan dasar yang berbeda dengan seorang wanita. Apa sih kebutuhan dasar seorang pria? Seorang psikolog mengatakan kebutuhan aktualisasi diri. Inilah sebuah kebutuhan seseorang untuk mampu menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Nah, itu adalah kebutuhan pria. Ini bahasa yang dipakai oleh Abraham Maslow, seorang psikolog, yang menyatakan bahwa kebutuhan aktualisasi diri itu adalah hierarki yang tertinggi, paling puncak dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah saudara, seorang pria
dia akan mengalami suatu kesulitan, ya, masalah ketika dia tidak mendapat apa yang dibutuhkan ini. Berbeda dengan seorang wanita. Wanita, dia tentu juga punya kebutuhan aktualisasi diri sebagai puncak dari hierarki kebutuhannya, tetapi tidak seperti pria. Kenapa, saudara? Oleh karena seorang wanita lebih memiliki kebutuhan relasi. Pria tidak bisa tanpa mengaktualisasikan dirinya. Sedangkan wanita tidak bisa hidup tanpa relasi. Dia bisa kehilangan harga dirinya atau aktualisasi dirinya. Tetapi asalkan dia lebih dekat dengan relasi sesama orang yang dikasih. Ya. Suatu penderitaan bagi seorang wanita adalah kalau dijauhi, dibenci, disingkirkan. Itu adalah suatu penderitaan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah, maka disinilah perintah Tuhan sudah tepat. Ya. Kepada pria harus mengasihi istrinya. Dan kepada istri harus tunduk kepada suaminya. Nah, saudara, hal yang kedua yaitu adalah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bacaan kita tadi. Dikatakan yang aku maksudkan ialah relasi Kristus dengan jemaat. Dan inilah yang menarik, saudara. Relasi Kristus dengan jemaat itu diperbandingkan dengan gambaran relasi suami istri. Oleh sebab itu, maka kita bisa mengerti apa artinya tunduk, apa artinya mengasihi itu di dalam lingkup Kristus dengan jemaatnya. Ya. Kita tidak bisa mengatakan, loh, seorang wanita kok harus tunduk kepada suami? Bagaimana kalau suaminya memang tidak bisa berperan sebagaimana adanya? Apakah perlu tunduk kepada orang yang seperti itu? Tidak, saudara. Ya, tunduk di sini bukan dalam arti menjadi hamba yang seperti kerbau dicocok hidung begitu ya. Tidak. Tetapi tunduk di sini adalah memberi ya kesempatan suami itu untuk bisa mengaktualisasi diri. Ya. Barangkali istrinya harus bekerja di balik layar. Tetapi semuanya itu untuk supaya suaminya mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, saudara, pengertian mengasihi ya, di sini juga punya makna rela berkorban, berinisiatif. Jadi seorang yang mengasihi, dia adalah seorang yang rela ya, berkorban diri. Nah, mana yang lebih dulu? Tunduk atau dikasih dulu? Ada suami yang mengatakan, ayo tunduk dulu, baru aku kasih. Sedangkan istri akan mengatakan, ayo kasihi dulu, nanti aku tunduk. Nah, saudara, ciri khas daripada kasih agape itu adalah berinisiatif. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Nah, saudara, jadi kasih itu tidak bisa menunggu, tetapi berinisiatif. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan menciptakan pria dan wanita itu berbeda di dalam kebutuhan dasarnya, agar keduanya bisa saling melengkapi. Kita semua berangkat dari ketidaklengkapan. Ya.
Dan ketika kita berperan di dalam relasi kita suami istri, maka disitulah kita mencerminkan ya kehidupan Kristus dengan jemaatnya. Kita akan semakin dikuduskan, tidak bercacat dan berkerut, ya. Dan itulah tujuan Tuhan menjadikan manusia itu dengan kebutuhan yang berbeda, ya, dengan masing-masing punya ketidaklengkapan supaya saling melengkapi. Berbahagialah kita, saudara, agar kita berperan menjadi penolong terhadap pasangan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Mari saudara kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini kepada para suami dan para istri agar kami saling melengkapi. Tuhan mempertemukan kami dengan suami kami, dengan istri kami. Tidak kebetulan, tetapi ada rencana dan maksud-Mu yang kudus, supaya kami menjadi jemaat yang kudus, tidak bercacat dan berkerut, dengan cara supaya kami bisa saling melengkapi pasangan kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah ajarkan kami untuk taat dan menjalankan aturan Kristus ini sehingga rumah tangga kami menjadi penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.